Oke, langsung saja kita mulai karena sudah 14.30. Teknik dan alat instrumen penilaian. Ya. Kita pahamin dulu yang namanya penilaian, teknik penilaian, dan alat instrumen penilaian sikap. Teknik, ya. Teknik penilaian sikap itu ada 4. Yang pertama namanya teknik observasi. Ya. Observasi ini bahasa lainnya ada yang langsung atau tidak langsung. Tekniknya, misalnya wawancara, ya. Wawancara itu langsung ya, langsung mewawancarain. Oke, oh iya diperbesar, lupa. Oke. Kalau dia instrumennya, tambahin kata lembar, lembar pedoman, atau lembar, atau rubrik, atau skala penilaian, atau daftar cek. Nah itu bahasa-bahasa lainnya. Ya, bahasa-bahasa lainnya sama aja. Lembar, pedoman observasi, skala penilaian, daftar cek, rubrik, itu bahasa-bahasa lain namanya dari instrumennya. Teknik yang kedua adalah penilaian diri. Instrumennya atau alat instrumennya adalah lembar penilaian diri. Nah, bahasa lainnya pakai lembar juga bisa. Yang ketiga, tekniknya adalah penilaian antar teman atau antar peserta didik. Instrumennya juga pakai kata lembar. Mau kata lembar, mau kata pedoman, mau kata daftar cek, itu hanya bahasa. Ya. Hanya bahasa. Bahasa itu adalah sama aja. Lembar, penilaian diri, ya. Lembar, daftar cek, skala itu sama aja, hanya bahasa. Yang keempat, itu jurnal. Jurnal itu adalah untuk merekam. Ya. Untuk merekam catatan guru, direkam catatan siswa itu. Kalau dia alatnya pakai kata lembar. Jadi cuman itu aja perbedaan teknik dengan instrumen di sikap. Tekniknya ada 4, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal. Kalau instrumennya tambahin kata lembar, lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman, lembar jurnal. Itu udah instrumen. Atau bahasa lainnya skala penilaian. Skala penilaian observasi, skala penilaian diri, skala penilaian antar peserta didik, skala penilaian jurnal. Ya sama aja lah ya. Itu hanya bahasa. Skala, lembar itu hanya bahasa. Oke. Itulah namanya sikap ya. Sikap. Bisa dilihat di modulnya. Jadi jangan takut tertinggal karena di modulnya lengkap. Ya, ini tambahan aja biar supaya makin cepat. Kalau instrumen itu gunakan kata lembar, rubrik, dan pedoman. Ya, sama aja untuk sikap. Yang selanjutnya, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini ada 3 juga. Tadi 4 ya, ini 3. Untuk tekniknya, yang pertama itu adalah tes tertulis. Ya, nanti ada tuh Pak, bagaimana membedakan itu? Pasti pertanyaan seperti itu nanti. Pak, bagaimana membedakan itu yang namanya pengetahuan dengan keterampilan? Nanti saya kasih tahu sampai sini. Tes tertulis ya. Tes tertulis itu adalah soal. Jadi instrumennya itu atau alatnya itu namanya soal. Soal pilihan ganda, lembar soal pilihan ganda ya sama aja. Soal benar salah, soal menjodohkan, soal isian, soal uraian sama saja ya. Itu namanya tes tertulis. Ya, mau pakai soal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian melengkapi, uraian, pokoknya itu namanya tes tertulis. Oke, pengetahuan ya. Ini pengetahuan. Yang kedua itu adalah teknik tes lisan. Tes lisan itu berupa perintah, kuis, dan tanya jawab. Ya, soal tanya jawab. Ya. Itu namanya teknik tes lisan. Alatnya berupa soal perintah, kuis, dan tanya jawab. Yang ketiga, penugasan. Penugasan ini ya sama aja itu tekniknya penugasan. Kalau dia alat atau instrumennya itu pakai soal individu maupun soal kelompok yang dikerjakan di sekolah ataupun di luar sekolah, di rumah. Penugasan lah. Ya. Ini pengetahuan. Bagaimana mengetahui pengetahuan ini? Ya KKO, KKO yang kemarin diajarkan. Jadi misalnya merinci, merinci itu udah pasti KKO-nya pengetahuan. Menganalisis itu pasti KKO-nya pengetahuan. Jadi ketika KD-nya kata depannya apa, itu biasanya udah paham itu pengetahuan atau keterampilan. Keterampilan itu yang perlu dipahami adalah yang keterampilan aja. KKO yang keterampilan. Kenapa? Karena lebih mudah memahami KKO keterampilan, lebih dapet. Ya. Selanjutnya kita bahas teknik penilaian keterampilan. Oke.
teknik penilaian keterampilan itu ada 4. Yang pertama namanya kinerja. Kinerja itu unjuk kerja, Pak Ibu ya. Seperti ini contohnya. Unjuk kerja itu seperti ini, bernyanyi, ya, membaca puisi, berpidato, percobaan laboratorium. Perhatikan ya. Jadi ketika ada bahasa membaca puisi, itu pasti keterampilan. Ketika ada membaca pidato, itu pasti keterampilan. Ketika ada melisankan puisi, itu pasti keterampilan. Ketika ada melisankan, itu pasti keterampilan. Keterampilan apa? Praktek. Ketika ada melakukan percobaan, itu pasti keterampilan. Keterampilan apa? Praktek. Kinerja namanya. Unjuk kerja namanya. Performance namanya. Ketika ada mempresentasikan hasil percobaan, itu jelas namanya praktek atau unjuk kerja. Bahasa lainnya praktik, bahasa lain lagi unjuk kerja, bahasa lain lagi namanya performance, bahasa lain lagi demonstrasi. Banyak bahasa praktik ini, tapi intinya sama, unjuk kerja. Oke, kinerja namanya. Penilaian kinerja. Oke. Contoh lagi apa? Mengukur tinggi. Kalau ada kata mengukur tinggi, udah pasti itu praktik atau kinerja. Mempresentasikan. Ya. Satu lagi di bahasanya adalah menyajikan. Saya masuk menyajikan ini bukan produk ya. Saya masuknya ke praktik. Kenapa? Menyajikan itu adalah menghidangkan, mensuguhkan, ya, menampilkan. Itu namanya menyajikan. Jadi penyajikan itu saya jawabnya praktik, bukan produk. Kalau produk itu adalah semuanya pakai kata membuat, membuat hasil karya, baik berupa karya teknologi, karya membuat laporan praktikum, membuat karya sastra, membuat resensi, membuat peta, intinya membuat. Kalau membuat itu namanya produk. Ya, itu namanya produk. Intinya kalau membuat namanya penilaian produk. Sudah, keterampilan produk. Ya, kita bahas lagi ke atasnya. Jadi kinerja artinya ini ya. Artinya ada unjuk kerja dari siswanya. Bahasa-bahasanya itu adalah mempresentasikan, ya, menyajikan, mengukur. Ya. Kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, sudah pasti dia keterampilan. Jadi membedakan keterampilan dengan pengetahuan itu mudah sekali. Pahamin saja yang keterampilan, nanti yang pengetahuan dapat sendiri daripada pusing. Pahami aja keterampilan. Ya. Pahami keterampilan. Berarti unjuk kerja dengan praktik ya sama aja kan tadi saya bilang. Praktik sama unjuk kerja itu sama. Ini saya ke atas lagi. Kinerja itu bahasa lainnya praktik. Unjuk kerja, performance, itu sama. Mendemonstrasikan, itu sama aja. Itu bahasa unjuk kerja. Yang banyak salah, tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau banyak salah yang nggak ngerti, tolong perhatikan baik-baik. Biarlah saya dulu yang menjelaskan. Saya pahamin tadi, untuk memahami penilaian yang namanya penilaian kinerja, lihat bahasanya. Membaca puisi, berpidato, ya. Bahasanya mengukur, melakukan presentasi, ya pokoknya itulah bahasa praktik. Jelas dia melakukan pekerjaan unjuk kerja namanya. Jelas dia menampilkan sesuatu namanya unjuk kerja. Kalau yang produk dia ada hasil karyanya, membuat kayak sastra, membuat laporan praktikum, membuat peta, membuat laporan keuangan, membuat lukisan, itu namanya produk. Ya, jadi pahamin dulu ya, pahamin apa arti kinerja, pahamin apa arti produk, dipahamin bahasa KKO depannya. Baca puisi, berpidato, jelas sekali dia nampak keterampilan, sudah pasti keterampilan itu. Psikomotor. Menyajikan Pak, iya psikomotor juga, praktik, ya unjuk kerja saya masukkan. Ya. Ini ya contoh penilaian kinerja. Penilaian kinerja kita baca. Adalah penilaian yang menurut mendemonstrasikan, mengaplikasikan pengetahuannya. Contohnya ada bermain sepak bola, memain alat musik, ya, bernyanyi, melakukan pengamatan, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Contoh penilaian kinerja. Ya. Pahamin bahasanya. Jadi kalau nanti menyajikan, mempresentasikan, sudah pasti itu penilaian kinerja. Oke, penilaian kinerja. Penilaian produk, tadi sudah saya buat. Ya. Teknik penilaian produk, itu bahasanya adalah bahasa membuat, itu bahasanya adalah penilaian produk. Membuat laporan, itu penilaian produk. Membuat peta, penilaian produk. Membuat resensi, penilaian produk. Jadi lihat bahasanya, itu jelas sekali ada hasil karya, itu produk. Oke, itu produk ya. Tapi membuat ya, ingat membuat ya. Oke, kita pahamin lagi yang ketiga, proyek. Kalau instrumennya pakai kata apa Pak? Rubrik atau skala penilaian. Kata depannya rubrik atau skala penilaian. Misal, tekniknya unjuk kerja, maka rubriknya adalah maka alat instrumennya adalah rubrik unjuk kerja atau bahasa lainnya skala penilaian kinerja. Bahasa lainnya lagi lembar checklist. Bahasa lainnya lagi lembar checklist ya. Pakai lembar boleh Pak ya sama aja, pakai lembar checklist sama aja.
Jadi kalau ada kata-kata pakai lembar itu namanya alat. Ya. Namanya alat. Tinggal kita pahamin KD nanti. Ya, penilaian proyek. Ya, penilaian proyek kita baca. Penilaian proyek ini. Penilaian proyek adalah tugas yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Ya. Yang proyek ini adalah dia harus menghasilkan apa, Bu? Hasil karya, ya. Ada menghasilkan hasil karya. Jadi kalau ada proyek pasti di dalam itu ada penilaian produk karena ada hasil karyanya. Jadi intinya ada waktunya tertentu, ada membuat hasil karya. Oke. Sedangkan portofolio itu adalah kemampuan untuk dalam waktu tertentu juga, ya, tapi melihat perkembangan siswa, ya, melihat mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Jadi artinya memahaminya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk membedakan yang mana proyek, yang mana portofolio itu karena sering salah di situ. Perhatikan soal ini. Ya. Untuk membedakan tadi kan udah paham, membedakan yang mana kinerja, yang sama produk. Jadi kita harus pahamin yang mana kinerja, yang mana produk. Pahamin bahasa ini. Karena soal itu nanti kita harus paham yang mana produk, yang mana kinerja atau praktik. Kinerja ini bahasanya membaca puisi, berpidato, percobaan, presentasi, menyajikan, itu pasti kinerja. Sedangkan produk pakai kata bahasa membuat. Buat itu namanya produk. Yang jadi pahamin nanti bingungnya di situ nanti. Mana penilaian praktik, mana penilaian produk. Oke. Ya. Kalau dia ya sabar, Bu, ya. Ibu sabar dulu yang kita soalnya. Contoh soalnya di modul udah banyak, ya. Tenang dulu, sabar dulu. Kita kan belum masuk ke soal. Sabar dulu, ya. Pahamin perbedaan yang lagi namanya portofolio dan proyek. Itu bahasanya biasanya bahasa yang teori, ya. Ini masuk pula soal ntar dulu. Bahasanya teori. Maksudnya teori apa? Teori. Kalau ditanyakan portofolio dan itu biasanya itu pengertiannya apa sih katanya. Nah, kita baca dulu ini. Ya. Seorang guru menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian, ya, penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan kumpulan informasi perkembangan peserta didik dalam waktu tertentu. Kita baca lagi tadi. Penilaian portofolio. Dokumen hasil penilaian, ya, kumpulan. Ya, kumpulan berarti kumpulan dan dalam waktu tertentu ini namanya adalah portofolio. Ya, beda dengan yang bawah, ya. Ini namanya portofolio. Oke. Yang bawah, perhatikan. Dalam perencanaan pembelajaran, guru merancang dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik. Guru tersebut mengukur kemampuan menghasilkan karya tertentu dalam diskusi secara kelompok. Ya. Menghasilkan karya tertentu dalam diskusi kelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis. Nah, ya udah. Kalau ada aplikasi sintesis, ya, dan menghasilkan karya, udah jelas nih jawabannya proyek. Itulah perbedaan yang mana portofolio, yang mana proyek. Ya. Beda kan? Kalau proyek tadi, kalau portofolio kumpulan informasi perkembangan sesuai dengan tadi yang dibuat di sini. Kumpulan. Ya. Kumpulan informasi perkembangan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan namanya proyek, ada yang dibuatnya. Udah saya ganti, Bu. Makanya saya kirim, ya. Bu Nila, udah saya kirim. Makanya Ibu refresh, ya. Ibu refresh, ya. Karena saya kirim ke grup, oke. Jangan dimasalahkan lagi, ya. Udah saya kirim di grup. Nanti saya yang salah, saya yang kurang ini, kurang teliti, oke. Udah, ya. Jadi Ibu refresh saja, udah jawabannya, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ya. Jadi penilaian itu portofolio nih, udah saya pahamin. Perbedaan nama proyek udah saya pahamin juga, oke. Soalnya ini. Jadi biasanya kalau portofolio dan proyek biasanya menanyakan seperti ini. Dia bikin definisinya, kita tinggal pilih proyek apa yang namanya portofolio. Nah, kalau dia kinerja dan praktik atau produk, ya, itu bahasanya beda. Nanti ditanya ini masuk penilaian mana, alatnya apa, tekniknya apa, itu di KD-nya. Oke. Jadi kita pahamin dulu perbedaan yang praktik dengan produk. Dipahamin lagi. Membaca puisi, melisangkan puisi, mengukur, ya, presentasi, menyajikan, itu adalah kinerja. Ya. Oke, itu adalah kinerja. Oke. Kalau nggak ada suaranya, Bu, itu audio Ibu, Bu, ya. Audio Ibu, bukan saya, ya. Audio Ibu. Cek audio Ibu, nyalakan. Nanti terkunci itu apa namanya itu kurang nyalanya. Oke, kita bahas, Bu, ya. Tadi udah paham ya, kalau misalnya portofolio seperti ini soalnya. Oke, portofolio.
Bukan otentik, Bu. Otentik itu 3 penilaian, bukan seperti itu, Mbak. Tadi kan inilah salah paham ini kan. Salah paham, Bu. Jangan sampai salah paham penilaian otentik. Otentik itu bukan penilaian asli itu. Otentik itu asli, Bu. Otentik itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Bukan ada berkelanjutan juga seperti itu. Iya, bukan bahasanya otentik itu portofolio. Itu namanya cari jalan sesat namanya, cari jalan salah namanya. Udah saya kasih paham tadi. Jadi ngapain lah saya kirim-kirim materi ini, Bu, kalau nggak dipahamin. Ya. Jadi pemahamannya ini apa? Perkembangan peserta didik, ya. Kumpulan perkembangan peserta didik dalam periode waktu tertentu. Itu namanya portofolio. Jangan Ibu ambil otentiknya, salah, cari jalan sesat namanya. Ya. Kumpulan informasi perkembangan kemampuan dalam periode waktu tertentu, portofolio. Ya. Yang ini kalau proyek, dalam kelompok menghasilkan karya, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, informasi, itu namanya proyek. Ya. Jadi bedakan, Bu, ya, pengertian itu. Jadi jangan sampai nanti ada otentik Pak portofolio, nggak bisa ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Kita paham ya. Yang paling paham ini ya, pokoknya bedakan dulu yang antara ini portofolio dengan proyek, oke lah selesai. Ini yang paling payah membedakannya nanti. Ya, pokoknya produk itu membuat-buat, udahlah produk lah itu. Membuat-buat itu produk. Sudah ya Bapak Ibu ya. Membaca puisi ini pahamin dulu. Karena kalau dipaham, soalnya gampang nanti. Ya. Karena itulah yang nanti bisa membedakan yang mana yang pengetahuan, yang mana keterampilan. Kalau ada melisankan puisi, itu pasti keterampilan Bapak Ibu. Menyajikan keterampilan, mempresentasikan keterampilan. Membuat itu, membuat karya namanya keterampilan. Berarti yang selebihnya itu pengetahuan, gitu aja, Bu. Ya, kalau ada diminta sikap, berarti sikap, afektif. Kalau ada sikap itu apa? Jelas kalau sikap soal itu menunjukkan sikap. Ya. Sikap lah dia. Berarti itu bahasa sikap, berarti penilaian afektif. Kalau bahasa keterampilan, ya seperti ini bahasanya. Ya. Jadi nanti, Pak, saya bingung, Pak, yang mana keterampilan, mana pengetahuan. Ini saya kasih tahu. Kalau sikap, itu jelas. Nanti dibilang, manakah alat instrumen sikap? Dia jelas sikap. Dan dia jelas menunjukkan sikap. Keterampilan, seperti ini bahasanya. Sedikit kok. Ya. Selainnya berarti pengetahuan. Kan gitu aja ngapalnya. Jadi jangan ngapal pengetahuannya karena banyak KKO pengetahuan. Pahaminlah yang sikap sama keterampilan. Maka selebihnya adalah pengetahuan. Seperti itu cara belajar. Ya. Yang belajar itu adalah membedakannya adalah pahamin dulu satu, keterampilan dengan sikap. Sudah. Ini keterampilan, kinerja, dan produk. Pahamin bahasanya. Nanti kalau selain ini bahasanya berarti pengetahuan. Gitu aja. Jangan dibuat repot belajar itu. Oke. Contoh ya, contoh lembar penilaian kinerja. Ini ya, lembar penilaian kinerja. Mengamati hubungan antara beda potensial dengan mengamati. Berarti itu kinerja, namanya mengamati. Ya. Oke, ya, mengkalibrasi dan menyimpulkan. Nah ini contoh lembar penilaian kinerja. Contoh lagi, lembar penilaian diskusi kelompok. Ini juga kinerja ya. Menyajikan. Nah, udah saya bilang, kalau ada kata menyajikan, itu pasti kinerja. Kalau ada kata menyajikan itu pasti kinerja. Ini penilaian diskusi kelompok. Ya. Menyajikan ya, namanya itu adalah penilaian kinerja. Kalau Ibu bahas RPP itu menyajikan. Teknik penilaiannya pasti unjuk kerja. Unjuk kerja diskusi kelompok, unjuk kerja mempresentasikan hasil kelompok, itu pasti unjuk kerja. Namanya menyajikan. Tapi kalau membuat hasil karya itu pasti produk. Oke, contohnya Pak. Rubrik penilaian produk. Ya. Kesesuaian dengan tema, kemenarikan, ya. Kalimatnya, nah ini produk, berarti ada hasil karya yang dihasilkan. Ini bisa berupa laporan ya, misalkan rubrik penilaian laporan seperti ini. Atau ini ya, rubrik penilaian laporan, berarti laporannya dinilai. Ketika laporan dinilai, itu namanya produknya dinilai. Sistematika laporan, kelengkapan laporan, kejelasan. Nah ini kan yang dinilai adalah produknya. Ini namanya produk. Ya. Jelas sekali produk ini. Kebenaran konsep, nah itu produknya dinilai. Beda dengan yang tadi kinerja. Kinerja itu jelas sekali kemampuan kerjasama. Berarti orangnya yang melakukan kegiatan. Ya. Kompakan, keaktifan kelompok. Ya. Seperti ini lagi. Pengambilan data, pengamatan percobaan, mengolah, menyimpulkan hasil. Ini orangnya merangkai, itu orangnya bekerja. Ini contoh penilaian kinerja. Ini contoh rubrik penilaian kinerja. Ini contoh penilaian produk. Nah, membuat produknya. Ya. Jadi dibedakan nanti yang mana produk, yang mana kinerja. Oke. Produk itu adalah alatnya yang dinilai. Kinerja, kelakuannya yang dinilai. Ya, kelakuannya atau penampilannya dinilai. Oke. Itu yang paling mudah dibedakannya. Kalau yang misalnya pengetahuan ya selain ini, selain kinerja, produk, proyek, dan portofolio udah. Bahasanya udah paham bahasanya.
Intinya kalau bahasa keterampilan itu enak lah daripada bahasa pengetahuan. Contohnya Pak, bentar ya. Kita ke contoh soal yang dulu. Guru kelas 3 merancang alat evaluasi menilai sikap. Nah, tengok. Udah jelas dia, menilai sikap. Udah jelas lah minta sikap. Jadi kalau sikap tuh gampang. Dia langsung ada di dalam soal, meminta sikap. Maka beberapa alat evaluasi ini. Alat evaluasi yang sesuai adalah ya, alat. Alat berarti namanya Kok dihubungi lalat? pakai kata lembar. Instrumen lembar. Oke, pakai kata lembar. Atau skala, instrumen. Alat itu instrumen. Ya udah cari aja jawabannya. Alatnya mana? A. Lembar jurnal sama skala Dan sikap. skala sikap. Ya, skala sikap Likert sama aja. Ya, jawabannya A. Alat atau instrumen. Bisa dipahami, Bu? Pak, kalau wawancara tuh masuknya kemana ya, Pak? Teknik, Bu. Tadi saya bilang. Teknik ya. Teknik ini, Bu. Observasi kan ada dua. Observasi secara langsung sama observasi secara tidak langsung. Ya, Bu ya. Observasi. Observasi langsung salah satu contohnya adalah wawancara. Bisa dipahami, Bu? Ya. Wawancara itu masuk teknik. Oke, kalau misalnya alatnya adalah pedoman wawancara. Alatnya adalah pedoman wawancara. Kalau diminta adalah instrumen atau alat, tinggal tambahin kata pedoman atau lembar ya, sama aja. Oke, bisa dipahamin ya? Yang diminta alat. Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Sama seperti soal Pak, ini. skala itu sama kayak rubrik ya, Pak? Ya sama aja, Pak. Tadi kan saya bilang tadi. Skala penilaian itu sama dengan rubrik. Rubrik itu ya skala penilaian. Apa arti rubrik? Skala penilaian. Ada nilainya nih. Ini namanya skala, Pak. Ini ya. Skala namanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 namanya skala kan? Iya enggak, Pak? Iya, betul. Iya. Lembar. Bahasanya lembar penilaian kinerja. Ya sama aja. Ganti aja dengan rubrik sama aja. Ganti aja dengan skala ya sama aja. Itu kalau ada nilai yang dalam itu namanya skala. Sama aja. Itu bahasa aja, Pak. Hanya mengganti-ganti bahasa, jangan tertukar. Sama aja itu. Lembar, skala, rubrik itu sama. Wae. Oke. Penilaian pengetahuan. Karena di dalam lembar penilaian itu ada skala. Ada rubrik. Rubrik itu skala sama aja. Cara mengukurnya adalah, ini yang diminta apa? KI 3. Udah jelas, Bu. Proses berpikir. Proses berpikir KI 3. 3 itu pengetahuan. Jadi kalau minta pengetahuan, carilah yang diminta teknik. Teknik dan alat yang tepat adalah ya teknik dan alat. Ya. Pengetahuan, nggak mungkin pakai yang A, sikap. Nggak mungkin pakai yang D, sikap. Nggak mungkin pakai yang E, sikap. Jawabannya cuma B sama C. Ini pengetahuan. Bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Ya kalau banyak salah diperhatikan, Bu ya. Kalau banyak salah diperhatikan ya. Diperhatikan biar paham, oke? Banyak salah tuh nanti lah tuh dievaluasi aja, Bu. Tinggal evaluasi karena udah ada pembahasan juga. Udah ada itunya dievaluasi. Kapan tryout 2 diulang, Pak? Bisa besok. Ya, atau nanti malam kayak kasih tryout 3 baru bisa ngulang. Sama kayak nanti tryout 3, bisa ngulang kapan? Dikasih tryout 4, ngulang lagi kan gitu. Dalam RPP yang disusun oleh guru diminta membedakan. Nah, ini kan bahasa jelas. Membedakan. Membedakan ini keterampilan, bukan. Ya. Tadi kan udah paham. Yang belum paham menjelaskan ini atau bahasa-bahasa yang mana keterampilan, yang mana pengetahuan. Perhatikan. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Nggak mungkin sikap. Pengetahuan. Nggak mungkin sikap. Ya. Pasti B salah. Kenapa B salah, Pak? Observasi itu sikap. Lihat catatannya. Kan nggak mungkin sikap. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Membedakan. Ini bukan keterampilan. Keterampilan tadi melakukan kegiatan. Ini membedakan di pikiran. Berarti ini pikiran. Pikiran itu pengetahuan. Nggak mungkin yang A. Nggak mungkin yang D. Nggak mungkin yang E. Ya udah jawabannya ini C. Karena ini pengetahuan. Bisa dipahami, Bu? Cara saya menjawab? Paham. Bisa, Pak. Jadi nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu disalahkan dulu. Kan tadi saya bilang. Nggak mungkin observasi. Yang nggak mungkin itu disikap. Dan diminta pengetahuan, masa jawabannya sikap. Oke. Lanjut kita ke soalnya. Bercerita dengan artikulasi yang jelas. Bercerita dengan artikulasi yang jelas. Intonasi dan tepat dan penuh percaya diri. Ini pasti psikomotorik.
Ya, keterampilan. Keterampilan. Ini pasti keterampilan karena bahasanya menceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresi, intonasi. Artinya dia membaca sesuatu atau dia jelaslah sekali itu keterampilan. Bisa dipahami, Bu? Ini berarti Pak. jelas sekali keterampilan. Bisa, Dari Pak. Bisa, Pak, bahasanya bisa. jelas keterampilan. Jangan Keterampilan. Ibu pilih, diminta penilaiannya adalah penilaian psikomotor. Jangan Ibu pilih yang pengetahuan. B, C, E. Kok salah, Pak? Baca. Tuliskan secara lisan. Pengetahuan. Praktek. Jelaskan Iya. pengalaman. Pengetahuan. Tuliskan pengalaman. Pengetahuan namanya. Paham, Bu? Paham, Pak, paham. Paham. Nggak mungkin yang A. Buatlah laporan. Itu produk. Produk. Jawabannya tinggal A sama yang D. Yang mana yang sama dengan keterampilan? Membaca ini. Artinya bercerita Baca dia. praktek. Ini keterampilan kinerja. Kinerja itu bahasanya praktik. Jadi jawabannya D. Silakan dipahamin dulu ya mengenai bahasa ini. Jadi bahasa tuh gampang sekali sebenarnya. Bercerita itu kinerja. Kinerja tuh bahasanya praktik. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Kalau membuat-buat itu jelas produk. Aman, Bu? Aman sekali. Oke, ya. Itu ya menyajikan nanti ya. Contoh soal lagi misalnya. Iya, melisankan sama bercerita. Jadi bahasa ini aja. Dari bahasa nih, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, udah jelas lah psikomotor. Soalnya pun udah jelas. Contoh penilaian psikomotor. Soalnya juga udah jelas. Berarti itu psikomotor ya. Jadi udah gampang lah ya membedakan yang mana pengetahuan, yang mana psikomotor, yang mana sikap. Dari bahasa aja dapat. Hati-hati soal ini, sering kejebak. Pak, ini KD6, Pak, menerapkan konsep perpindahan kalau dalam kehidupan sehari-hari. KD3 pengetahuan, KD-nya pengetahuan. Dibaca lagi sampai bawah. Apabila Bu Cika melakukan penilaian terhadap keterampilan, nah kurang asam. Soalnya ini harus manut ke soal. Jangan manut ke KD-nya. KD-nya itu pengetahuan. Tapi soal minta apa? Keterampilan. 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 Kalau diminta keterampilan, jangan jawab pengetahuan. Manutlah, nurutlah ke soal. Apa yang diminta soal, pahamin. Yang dimintanya sesuaikan dengan jawaban. Jangan kemana-mana. Pak, yang keterampilan yang mana? Ya jelas, nampak. Keterampilan itu nampak. Jawabannya itu yang A. Bisa dipahami Pak Ibu semuanya? Pak, Bisa, mohon Pak. maaf. Iya, Bertanya, silakan. Gini Pak, kemarin kan dalam ketika mengerjakan itu kan ada untuk penilaian sikap ya Pak ya, itu ada pilihannya yaitu skala Ini Bu, tadi Bu nggak percaya di atas tadi. Udah di atas. Ini skala kan, sikap sama lembar jurnal hasil observasi Ya. itu cara membedakannya itu gimana ya Pak? Masih cara membedakan pastinya itu bagaimana ya Pak ya? ini kan diminta alat, Bu. Nggih. Alat itu apa artinya, Bu? Instrumen. Ini, Bu. Ini, apa tadi? Sikap. Nah, ini. Apa alat tadi, Bu? Instrumen kan, Bu? Alat itu instrumen. Ya. Jadi ngapain pusing coba lah, Bu? Ibu ngapain pusing? Diminta instrumen. Instrumen itu alat. Pakai bahasa pedoman. Pakai bahasa lembar. Pakai bahasa skala. Paham, Bu? Iya Pak ya. Dah, Bu. Saya paham. Mau tanya, Pak. Bentar dulu, Bu. Bentar dulu. Saya jelaskan dulu, Ibu. Ibu ini kan belum selesai, Bu. Sabar dulu. Nah, diminta alat, Ibu. Alat. Berarti jawabannya pakai kata lembar. Pak, A sama D sama Pak. Ya beda, ini teknik. Ini alat. Ibu pilih mana? Pahamin dulu, Bu. Soalnya manut ke soal saya bilang. Lihat soalnya. Soalnya minta apa, Bu? Oh, Ibu. Alat. Pak. Alat pakai kata Alat apa, Bu? evaluasi, Pak. Alat Alat pakai- evaluasi. Iya, alat pakai kata apa? Evaluasi sikap instrumen. Iya. Ya. Yang Sikap, saya, Pak. nah, yang saya minta tadi Ibu tadi, alat itu instrumen. Yang berarti jawabannya mana, Bu? Lembar. Ya udah selesai. Nah, selesai, Bu ya. Maaf Pak Amir, maksudnya yang saya tanya kan yang ini Pak. Kalau yang ini saya paham. Ini kan kemarin di soal ini ya Pak, kan saya print ya Pak.
Yang ini Pak, ada berhubungan dengan sikap makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu yang soal itu Sekali loh, Pak. cut, Bu. Sekali cut. Nah, yang mau saya tanyakan itu sebenarnya kalau seandainya ada soal kayak gini, Pak, yang langsung secara kita, oh itu sekali pet, oh itu lembar jurnal, kadang itu kebolak-balik di situnya, Pak. Itu Kalau adakah, Pak? sekali cut itu, Bu, meminta pendapat siswa, mengukur pendapat siswa tentang gejala-gejala sosial. Ya. Oke. Oh, berarti kalau lembar itu kita sendiri ya, Pak, gurunya. Kalau skala sikap itu skala sikap Likert itu meminta pendapat siswa gitu ya, Pak ya? Iya, minta pendapat siswa untuk gejala-gejala sosial. Bedanya gitu. Nggih. Kemarin agak Pak bingung, Pak. Terima Iya, kasih, apa-apa. Pak. Oke, Mohon silakan maaf. lagi, Bu. Silakan lagi yang tanya tadi. Ini Mohon Pak. ulang, Pak. Boleh, Pak. Yang barusan, Pak. Yang barusan apa, Bu? Ini. Likert itu pendapat siswa ya. Ini loh, Bu, Likert. Kita ke bawah lagi. Ini Likert. Pendapat siswa. Ini, Bu, Likert. Likert. Ketika akan mengukur pendapat siswa, Bu, Ibu mengukur pendapat siswa tentang hidup rukunnya, sekali Likert mengukur pendapat siswa. Sudah, paham, Bu? Persepsi tentang kejadian gejala sosial. Udah. Kalau mengukur pendapat siswa, udah jelas sekali Likert yang paling pas. Karena mengukur pendapatnya. Tapi kalau pakai yang tadi namanya Ibu observasi, Ibu langsung itu namanya. Ya, Ibu langsung itu menilai dia, kan gitu. Penilaian terteman, terdiri itu. Nah, ini kalau sekali Likert meminta pendapat siswa, gejala sosial. Nanti soalnya itu jelas sekali. Ada lagi soalnya nih. Jelas sekali soalnya itu. Ya. Sekali Likert itu pendapat siswa tentang gejala sosial. Ada lagi soal sekali Likert itu ada lagi enggak? Nah, ini nih. Ya. Meminta memiliki sikap untuk mengukur sikap tersebut akan mengukur aspek kondisi berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Ini kan sosial, Bu. Sosial nggak nih? Nah, ini Pak yang saya tak maksud tadi, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ini kan sosial kan? Lagu-lagu, musik. Ini kan keadaan sosial nggak ini, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Kan diminta gejala sosial, mengukur pendapat tentang gejala sosial. Ya jawabannya ya D lah. Ngapain pakai yang E? Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Paham. Ada lagi, Bu? Tanya lagi? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Pak, kan ada tuh di situ soal KD ini apa materinya. Nah, di situ kan jawabannya ada yang A, apa manfaat. Iya, B, materi bagaimana. berarti materi. Belum, Bu ya, sabar dulu ya. Oh iya. Ini kan isi teknik. wawancara dengan skala Likert. Oke, Bu, nanti materi, Bu ya. Besok kita materi, sabar, Bu ya. Kita jelasin dulu biar nggak kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana ribet ya. Pengetahuan ribet. Oke, saya fokus ke ini dulu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah nih ya. Oke, kita lanjut ke soal tadi nih. Tadi udah nih ya, keterampilan jawabannya A. Yang KD36. Ini ATT juga nih, kadang-kadang salah nih. Salahnya di mana? Bahasa di akhir. Menerapkan konsep, menerapkan itu pengetahuan, KD3 pengetahuan. Itu membedakannya dengan apa lah? Menerapkan itu jelas lah pengetahuan ya. KD3 juga dipahaminnya KD3. Langsung diberinya KD3. Kalau nggak diberi Pak nanti di bawah-bawah itu. Alat evaluasinya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jelas sekali lah diminta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Odds. C4, C5, C6. Ya, C4, C5, C6. Diminta berpikir tingkat tinggi hot, maka carilah jawaban yang hot. Jangan cari kemana-mana. Ya. Pilihan ganda menentukan. Menentukan tuh C3, jangan dipilih ini. Kan diminta hot. Menganalisis Pak, ya benar ini. C4. Menyebutkan C1. Menjodohkan C1. Menyebutkan C1. Ya udah jawabannya pasti yang B. Sudah selesaikan aja. Manutlah ke soal. Ingat apa yang diminta soal, nurut. Nah, jangan kemana-mana pikiran. Diminta soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir, berarti berpikir. Sudah jawabannya B. Tingkat tinggi C4, C5, C6. Manut ke soal, sesuaikan jawabannya dengan konsep yang sudah dipahami. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian, merekam atau meringkas apa aspek. Misalnya perasaan siswa, itu jelas nih. Kesulitan dia, ini namanya sikap siswa. Perasaan, sulit, mencari masalahnya gimana caranya, nah, itu komentar buat siswa. Kalau merekam, ini yang nilai adalah perasaan sikap Bapak Ibu ya. Sikapnya dalam menghadapi pelajaran. Jurnal lah jawabannya. Oke. Kalau merekam sikap itu jurnal ya. Beda nanti ada soalnya. Jurnal. Ini jurnal ya, jawabannya A. Ada soalnya yang beda seperti ini, ada bahasa merekam tapi jawabannya skala karena udah jelas ya. Jurnal itu untuk sikap, jangan kemana-mana. Bisa dipahami Bu? Ya.
konsep dasarnya jurnal itu untuk apa, Bu? Sikap. Jangan kemana-mana nanti. Ya, soalnya ada seperti ini nanti. Ya, soal yang ini. Nah ini. Ya. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu agar peserta didik mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen dari merekam hasil belajar siswa pada penilaian kinerja. Saya jawab jurnal. Kan jelas, merekam itu memang jurnal. Tapi lihat, itu merekam jurnal itu hanya pada untuk apa, Bu? Lembar jurnal sikap. Yang ini kan mendemonstrasikan, jelas diminta soalnya penilaian kinerja, keterampilan namanya. Kalau di keterampilan itu bukan pakai yang namanya jurnal, tapi pakai yang namanya skala. Alatnya atau instrumennya adalah pakai skala penilaian, bukan lembar jurnal. Karena lembar jurnal itu disikap, karena observasi itu disikap, karena penilaian diri itu disikap, karena tes tertulis itu pengetahuan. Nggak mungkin, ya. Kalau nggak mungkin pakai yang skala penilaian, jawabannya adalah yang rating skala. Bisa dipahami, Bu, ya? Bisa ya? Pak. Yuk, Pak, mohon. mohon maaf, minta tolong diulangi lagi. Tadi mati lampu baru bisa gabung, Pak. Iya. Diulangin dari mana lagi, Bu? Saya nggak mungkin ulang lagi dari awal, Bu. Yang ini aja, Pak, yang barusan Bapak Bentar. Ya, pahamin dulu, Bu, ya. Ini pahamin dulu. Ya, saya nggak mau kemana-mana nih, ya. Ini pahamin dulu. Jurnal hanya untuk apa, Bu? Sikap. Sikap ya, Bapak Ibu? Iya, sikap ya, sikap. Jurnal hanya untuk sikap. Jangan kemana-mana ya. Soal yang tadi, yang saya bahas tadi. Jangan kemana-mana, jurnal hanya untuk sikap. Perhatikan soalnya ini begitu mudahnya diminta. Mana tadi dia? Oh, thank you pula dah. Sabar nih. Pada penilaian kinerja itu apa, Bu? Keterampilan kan? Ya, Pak. Keterampilan. Baca lagi soalnya. Untuk mendemonstrasikan tugasnya, mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja. Kinerja itu keterampilan. Jangan Ibu jawab selain yang keterampilan. B. Apakah itu keterampilan? Bukan. Sikap. Lembar jurnal. Sikap. Penilaian diri. Sikap. Ingat tadi ya. Jurnal itu hanya disikap. Pengetahuan. Ya mau nggak mau jawaban yang mana lagi? Ya mau nggak mau jawaban yang mana? Yang lain salah. Ini salah. Ini salah. Maka mau nggak mau jawabannya kemana? Penilaian, Bapak. Ya, skala penilaian itu artinya rubrik. Paham, Bu? Paham. Nggak mungkin pakai jurnal. Jurnal itu disikap. Ngerti? Ngerti, Pak. Soal selanjutnya. Guru kelas 3. Nah, ini jelas. Mempraktekkan sikap. Kan jelas sekali diminta sikap kan? Iya. Untuk merekamnya, untuk memudahkan penilaian selama nilai 5-10 siswa setiap hari. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali semester. Berarti ini kan merekam ya, Bu ya? Iya. Merekam sikap apa namanya? Lembar Jurnal. Beda dengan yang di atas. Paham, Bu? Paham, Bang. Yang di atas keterampilan, yang di bawah sikap. Ya udah, sikap itu diminta alatnya pakai bahasa lembar. Apa yang merekam ya lembar jurnal. Bisa dipahamin? Bisa. Paham. Ya. Lanjut. Jadi diingat apa yang diminta. Kita ke atas dulu. Kita ke atas ya. Kita ke atas. Lanjut, Pak. Ya sabar, Bu. Ke atas dulu, Bu. Tadi masa dari kan untuk ini aja. Untuk apa? Nah, nih kita ke atas lagi. Soalnya banyak ya. Tinggal Ibu aja lah tuh ya. Tinggal ulang-ulangan gitu. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Nah, ini udah. Nah, nih. Perhatikan soal nih. Soal yang kemarin nih, Bu. Bu Sesa akan mengajarkan materi teks puisi. Melalui pembelajaran ini, siswa mampu memahami unsur-unsur puisi secara mandiri dan bertanggung jawab. Menganalisis, lihat Bu bahasanya, Bu. Memahami, menganalisis, saya rasa ini pengetahuan, Bu. Ya kan? Nah, mempraktekkan.
cara bertanggung jawab dan kreatif, serta membacakan puisi yang ditulis dengan percaya diri. Berdasarkan tujuan tersebut, Bu Sesa menyiapkan beberapa bentuk penilaian. Kalau saya rasa saya tangkap, bahasa memahami, kalau praktek gampang lah, itu pasti keterampilan. Bahasa memahami, bahasa mempraktekkan, mempraktekkan pula, menganalisis, itu pasti berpikir. Benar nggak, Bu? Kan Betul. jelas bahasa berpikir ini. Kalau berpikir pasti dia pengetahuan. Pahamin dulu pengetahuan. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, pasti pengetahuan. Yang diminta pengetahuan dulu. Pengetahuan pasti nomor 5. Nomor 5 ini. Penilaian nomor 5. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Pak nanya, Pak. Urut ya Pak. Iyalah, benar. Apa Bu? Silakan Bu, tanya Bu. Nah, ini untuk yang pengetahuan tuh Pak, untuk membedakan jawaban, tulisan uraian dan pilihan ganda. Maksudnya tuh milihnya pas Sabar dulu. Belum ke soal kan Bu? Oh iya ya Pak. Iya, nanti kalau Ibu kemana-mana, saya bingung soalnya dari mana ke mana ini. Menurut, sabar aja, nanti ke bawah juga dapat. Ya. Tenang aja ya. Ini dulu dipahamin, jangan kemana dulu ya. Nanti ke bolak-balik nanti dari atas ke bawah, dari ke bawah sabar. Ini dulu, kalau nggak tahu ini tanyakan. Oke. Memahami, menganalisis jelas sekali pengetahuan. Ya. Mempraktekkan, membacakan itu jelas sekali bahasa keterampilan. Ya. Praktek, ya, udah jelas. Membaca ini jelas sekali keterampilan. Ibu carilah penilaian keterampilan. Keterampilan apa ini? Keterampilan unjuk kerja. Praktek membaca itu keterampilan unjuk kerja. Carilah yang unjuk kerja. Nomor berapa? 5 tersebut. Nomor berapa, Bu? Yang praktek. Nomor 2. Berdua. Berarti jawabannya 2 dan 5. Cari 2 dan 5. 2 dan 5. Pasti A salah. B. Pasti C salah. D. Pasti tinggal 3. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Ada 2 ini sikapnya. Sikap itu nomor 3 sama penilaian teman nomor 4. Ada 1 produk. Baca lagi. Membacakan teks yang ditulis. Yang ditulis. Produk namanya. Produk, keterampilan produk. Nomor 1. Ini adalah ditulis. Puisinya ditulis sendiri. Berarti menghasilkan puisi. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami? Di nomor 1 jawabannya. Jawabannya ini yang B. Aman, Bu? Saya dipahami Bapak Ibu ya. Saya jelaskan dulu aja. Oke, udah. Udah ya, aman ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sabar aja Bu ya. Kalau soal sabar aja. Pasti ada. Memahami, KD-nya jelas 3. Memahami itu pengetahuan. KD-nya udah jelas 3. Ya. 3 itu pengetahuan. Maka carilah pengetahuan. Jangan cari kemana-mana. Nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang C. Kenapa Pak? Praktek. Nggak mungkin. Ini keterampilan Mas Bro. Keterampilan. Nggak mungkin yang ini keterampilan. Ini sikap. Ini sikap. Jawabannya B. Ya. Lanjut. Lanjut kita ya ke soal selanjutnya. Ini masalah nih. Manakah yang hasil penilaian udah jawaban A? Ini gampang. Nggak masuk juga itu. Cuma pengertian aja. Yang masuk seperti ini. Teknik penilaian sikap dalam penilaian otentik. Nah ini tadi saya bilang tadi Ibu tadi tuh. Yang nanya. Pak kalau ada otentik itu pasti portofolio. Ya udah jawab aja portofolio sini. Jawabannya mana? Portofolio. Nggak ada jawabannya portofolio Bu. Nah ya. Otentik itu yang sesuai dengan sikap atau yang valid asli dengan sikap. Yang mana penilaian sikapnya? Observasi, penilaian diri antar teman. Tambah satu lagi, tambah satu lagi. Satu lagi apa? Jurnal, Pak. Jurnal. Paham, Bu? Satu lagi tambahin jurnal ya. Tinggal tambahin jurnal. Pelan-pelan kita jawabnya biar paham. Soalnya sampai habis saya bahas. Bentuk penilaian yang untuk menghasilkan suatu karya, udah jelas lah. Karyanya. Jawaban ada lagi. Produk ya, jawabannya produk. Seorang guru tugas pembuatan karya secara berkelompok selama 1 bulan. Proyek. Proyek.
Proyek. Ya, proyek ya. Proyek. Setelah siswa membuat puisi, guru mintanya untuk membaca puisi. Setelah membuat, guru baca puisi. Unjuk kerja. Performance. Unjuk kerja. Performance ya, bisa dipahamin ya? Saya. Bisa, Pak. Teknik penilaiannya adalah observasi, kinerja, penilaian diri, dan tes tertulis. Yang diminta guru adalah kompetensi sikap. Maka tekniknya adalah cari yang sikap. Observasi sama penilaian diri. Jawabannya C. Oke. Soalnya macam-macam, tinggal dipahamin aja. Udah gampang kalau udah paham. Ya, tinggal bahasa-bahasanya aja. Ya. Tinggal bahasa di soal. Daftar cek, tes lisan, skala penilaian, catatan pendidik. Jika guru melakukan penilaian sikap dengan observasi, ya, maka instrumennya adalah nggak mungkin pakai yang ini A. Kenapa? Tes lisan diminta sikap, tes lisan Pengetahuan. nggak mungkin pakai yang C. Pengetahuan. Ya. Tinggal jawabannya observasi. Ya. Observasi. Observasi itu pakai yang mana? Catatan pendidik. Ya. Instrumennya ya, ingat instrumen. Ya Pak Ibu ya. Kalau catatan pendidik itu namanya adalah observasinya. Nggak ada pakai lembarnya nih. Ini pakai daftar cek, checklist, atau skala penilaian. Ya. Skala penilaiannya itu namanya apa? Alat. Ya. Daftar cek. Tadi ada lembar cek tadi Bu. Ada tadi kan? Disikap. Udah, Pak. Jawabannya dia. Jawabannya dia. Lanjut kita ke. Sama dengan rubrik ya, Pak. Iya. Instrumen untuk menilai perilaku. Apa itu perilaku? Sikap. Sikap. Nggak mungkin pakai yang B. Ya. Nggak mungkin pakai yang D. Nggak mungkin pakai yang ini. Antara pedoman observasi sama pedoman wawancara. Ya kan? Menilai perilaku siswa. Ya pakai aja pedoman observasi. Ya. Ini kurang tepat nih yang ini jawabannya ini. Antara dua jawabannya ini. Ya makanya yang pedoman observasi apa Ibu ya? Kalau pedoman wawancara itu untuk menilai sikap yang bagaimana ya? Ya ini salah ini Bu maksudnya. Pedoman wawancara itu sama Bu. Ini namanya instrumen juga. Pedoman wawancara itu secara langsung Bu. Secara langsung. Di dalam pedoman observasi itu ada dua Bu. Teknik observasi itu ada dua Bu. Udah atas lagi lah namanya. Itu salah, saya bikin jawabannya salah. Itu harusnya pakai wawancara aja, bukan pakai pedoman. Ya. Ini Bu. Observasi itu ada langsung atau tidak langsung. Ya. Kalau langsung itu bisa seperti wawancara. Ya. Biar paham lah nih ya. Ini nanti jadi apa namanya? Jadi bumerang bagi saya ini nanti. Jadi nggak enak soalnya jadi ya. Wawancara itu Bu, ya Ibu tanyakan langsung ke orangnya lah, ke apa namanya, ke siswanya, itu wawancara. Wawancara secara langsung atau kasih pedoman wawancaranya. Pedoman wawancara seperti apa ya? Tanyakan aja. Tanyakan aja tentang pedoman wawancara seperti apa. Di dalam pedoman itu, dalam lembar itu ada seperti wawancara. Apakah kamu sering kerja bakti di lingkunganmu? Nah, itu wawancara, lembarnya namanya. Lembar itu nama instrumen. Ini wawancara aja kita bikin biar jawabannya itu yang A. Jadi valid soalnya. Tadi nggak valid soalnya. Ya. Instrumen yang digunakan untuk perilaku siswa yang ini jawabannya. Pakai pedoman, lembar. Instrumen itu pakai kata lembar. Kalau tadi ada yang C pedoman wawancara, jawabannya 2. Jadi rancu jawabannya. Jawaban itu yang A. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham, Pak. Ini soalnya lagi. Melisankan puisi. Ini saya jawab ya. Saya nggak bisa hilang lagi jawabannya itu. Saya nggak mau ngilangkan lagi. Capek ngilangannya. Melisankan puisi hasil karya. Melisankan. Itu jelas namanya keterampilan Bapak Ibu ya. Jangan ragu lagi jawabnya ini pengetahuan Pak. Apa pengetahuan? Udah jelas. Ibu berpikir aja logikanya. Melisankan puisi. Berarti artinya membaca puisi. Benar nggak Bu? Benar. Kalau membaca puisi berarti unjuk kerja. Benar nggak? Benar. Nggak mungkin jawabannya yang A. Itu sikap. Nggak mungkin jawaban yang B, ngapain produk? Nggak mungkin dokumen, nggak mungkin portofolio, ya udah lembar unjuk kerja. Lebih cepat kayak gitu Bu, paham Bu? Paham, Pak. Kan diminta alat penilaian, ya udah lembar namanya, pakai kata lembar. Ngerti Bu cara menjawab soalnya ya?
Insya Allah. Jadi pakai ibu Insya pikir Allah aja. Kalau paham. melisankan itu udah pasti dia unjuk kerja kan gitu aja kan. Ngapain pusing kita mikir-mikir yang mana pengetahuan, yang mana keterampilan. Kalau keterampilan itu jelaslah nampak bahasanya. Ya. Pak Sulaiman menyusun perangkat pembelajaran untuk mengembangkan indikator, membuat model pasti keterampilan. Keterampilan apa? Pasti keterampilan. Bu. Keterampilan yang empat. Iya, produk. Carilah yang keterampilan produk. Jangan kemana-mana. Pakai soal. Ya nggak mungkin. Soal itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya, saya mut dulu biar saya jelaskan. Nggak mungkin pakai yang A. A itu pengetahuan, lembar soal. Jadi pahamin dulu Bu ya. Lembar soal itu soal pengetahuan. Kok tahu Bapak Pak? Ya tadi ke atas tadi saya bilang tadi. Ini pelan-pelan ya. Tadi ini konsepnya nih ya. Kalau ada kata soal pengetahuan. Ya. Ada kata soal pengetahuan. Jangan dijawab pengetahuan. Yang diminta keterampilan membuat. Kok tahu Bapak keterampilan Pak ini membuat? Perhatikan lagi. Saya bilang tadi, saya terus-terusan memahamin biar paham. Untuk apa mengulang? Yang tadi biar paham ini soalnya banyak. Nih ya. Membuat, buat, penilaian produk. Penilaian produk ini masuknya ke keterampilan. Nah, keterampilan produk. Menuliskan puisi, keterampilan kinerja. Membuat, buat, keterampilan produk. Ya Bu ya, nggak repot kok Bu yang jawab soalnya. Berarti keterampilan Pak, iya keterampilan. Ibu langsung pilih. Keterampilan apakah ini? Keterampilan produk. Saya mut dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan jawab yang A. Sesat. Jawab yang C. Sesat. Sikap. Jawab yang D. Sesat. Soal. Jawab yang E. Sesat. Soal. Itu jawabannya B. Mau nggak mau. Sudah. Mau dibahas kali ngapain orang jawabannya udah B kok. Lembar checklist. Pak, lembar checklist itu masuknya kemana ya? Rubrik juga sama aja itu. Lembar checklist. Intinya jelas. Inilah keterampilan. Daripada yang A. Pengetahuan. Daripada yang C. Sikap. Daripada yang D. Pengetahuan. Daripada yang E pengetahuan. Yang diminta keterampilan kok ya cuman B. Mau kemana lagi jawabannya? Kan gitu aja. Simpelnya menjawab soal itu seperti itu. Seorang guru melaksanakan pembelajaran kompetensi dasar mendemonstrasikan. Udah jelas lah bahasa mendemonstrasikan. Jangan jawabannya yang pengetahuan. Yang A salah. Mendemonstrasikan itu praktik. Jawabannya D. Bahasanya sudah jelas. Ya, bahasanya sudah jelas. Pak, maaf Pak bertanya Pak. Ya, Kalau sudah. untuk membuat jaring-jaring bangun ruang itu termasuk Tadi dalam saya- penilaian praktik apa produk Pak? Tadi kan tadi udah saya bentar dulu. Ibu ini tadi kan nengok tadi Praktik ini. ya? Bentar dulu Bu, ya. Nah. Itu kan tadi sudah saya ini kan membuat. Ibu tadi kan udah saya tadi bilangin. Tadi kan udah saya hapus nih Bu. Ini Ibu masukkan kemari. Ibu jangan pusing-pusing makanya saya hapus. Yang tadi kan udah saya hapus. Ini kan saya hapus nih. Ibu kan ngambil dari sini juga membuat bangun jaring ruang. Saya Iya, hapus. Saya hapus. Masuknya kemari membuat-buat. Paham Bu? Ya, Pak. Nah, jadi udah membuat-buat itu udah produk lah intinya. Biar kita paham langsung cepat menjawab soal. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, ini udah jawab tadi ya. Nih tadi saya jawab tadi apa Bu? Yang ini salah nih ya. Ganti di modul Ibu. Kenapa? Karena ini adalah yang tadi ya, secara berkelanjutan kumpulan informasi perkembangan kemampuan. Portofolio. Udah saya ganti juga di tryout-nya dan latihan penilaian ya. Paham, Oke. Pak. Paham ya Bapak Ibu ya. Saya sabar kok Bu, tenang aja Bu. Yang penting saya ngajarin biar sampai tuntas ya. Ini hati-hati Bu. KD-nya minta mengidentifikasi itu pengetahuan. Jangan sampai pula itu keterampilan. Tapi soalnya minta menciptakan alat peraga. Instrumennya apa? Manut ke soal. Walaupun KD-nya pengetahuan, tapi yang diminta adalah alat peraga. Maka itu adalah pakai instrumen. Gak mungkin yang A. Sikap. Gak mungkin yang D. Udah nggak usah di kuesioner nggak usah dipahamin kali Bu. Kuesioner itu nggak usah dipahamin kali. Itu seperti namanya meminta pendapat. Biasanya pakai sekali ke itu kuesioner. Oke, salah juga nih D. Pedoman wawancara salah, ini sikap. Ya jawabannya yang B, rubrik. Ini keterampilan. Karena yang diminta adalah menciptakan alat. Manut ke soal, jangan sampai kejebak.
Soalnya Pak pengetahuan Pak. Jawaban saya soal uraian Pak. Salah. Ya, jawabannya rubrik. Karena diminta adalah. Berarti Pak kata skala itu ada. Iya ada di instrumen sikap. Ada instrumen keterampilan. Sama aja itu. Penilaian skala. Skala itu adalah. Bu, paham nggak arti skala Bu? Saya pahamin lagi lah arti skala nih. Ya. Skala tuh gini loh Bu. Ibu menilai sikap teman Ibu. Ya. Saya ulangin skala nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Bentar ya, saya mute ya. Ini skala loh Bu. Skala itu ada di dalam mana ya? Dalam keterampilan ada, dalam sikapnya ada skalanya. Ya. Skala itu ada gini loh Bu, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ibu nilai teman Ibu. Temannya sering mengganggu. 1 gitu. Temannya rajin belajar. 2. Ini skala nih. 1, 2, 3, 4 tuh skala. Skala itu ada angka penomoran. Paham Bu? Jadi dalam itu ada di keterampilan ada, di sikap ya ada juga, namanya skala. Oke. Rubrik itu ya skala penilaian, ya sama aja artinya. Ya. Skala penilaian sama Y artinya atau skala penilaian. Tentang nilai ya sama aja. Oke. Ini jangan kejebak ya soal ini. Soalnya kejebak kenapa? Karena ini KD-nya mengidentifikasi pengetahuan yang diminta keterampilan. Jangan Ibu jawab soal uraian. Manutlah ke soal. Manutlah, nurutlah ke soal. Ya. Menciptakan itu C6 Pak. Iya C6 Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang tadi. Udahlah saya bilang tadi ya. Menciptakan alat peraga. Ya. Ini masalah penilaian lagi. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ulang portofolio Pak. Bacalah Bu di situ ntar dulu Bu. Ya sabar dulu Bu. Pelan-pelan dulu. Ya. Menciptakan C6. Iya benar menciptakan C6. Kalau pakai soal uraian ya nggak cocok lah. Ya. Menciptakan itu membuat alat. Nggak mungkin pakai soal kacau lah jawabannya hancur lah namanya. Pakai rubrik ya keterampilan jelas sekali keterampilannya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Kalau lihat namanya portofolio seperti ini ya. Melihat perkembangan kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam waktu tertentu namanya portofolio. Ya. Cek aja di tadi yang sudah kasih tahu tadi materinya. Melihat perkembangan peserta didik kumpulan informasi perkembangan didik namanya portofolio. Oke, kita lanjut lagi soalnya. Pada tema 4 kewajibannya adalah menyatakan siswa dapat mengidentifikasi, ya ini gampang. Mengidentifikasi untuk mengukurnya guru memilih, lihat. Mengidentifikasi. Apakah ini sikap mengidentifikasi? Bukan. Ya. Pengetahuan, bukan sikap. Berarti A salah ya. Bukan sikap. Yang A ini sikap. Salahkan. Ya. Apakah pakai sikap juga yang C salah? Orang mengidentifikasi kok. Itu pengetahuan. Portofolio, bukan keterampilan ini. Salah. Penilaian diri, sikap. Salah juga. Mengidentifikasi itu adalah pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang itu. Bu Yeni Fitriana itu kan jelas sekali Bu. Menciptakan alat peraga. Itu jelas sekali keterampilan Bapak Ibu. Biasanya itu masuk keterampilan lebih tepatnya. Ya. Biasanya itu masuk keterampilan lebih tepatnya kok di teknik penilaian. Biar cepat Bu Yeni. Kita jangan lagi menciptakan di pengetahuan Pak sama keterampilan. Kayak mana lah gitu. Udah dibilang. Membuat-buat, menciptakan masuk aja di keterampilan untuk di tekniknya. Biar cepat jawab soalnya. Ya. Iya Pak. Biar cepat kita jawab soalnya. Nanti kelama-lama jelaskan lagi yang mana yang kita itu KKO. KKO nanti lain lagi nanti. Kita ke sana lagi. Ya. Membuat bagan. Nah itu nanti larinya itu. Membuat bagan itu namanya. Membuat bagan-bagan itu namanya produk yang dihasilkan. Ya. Keterampilan juga sebenarnya sih. Tapi mau gimana. Di C6 itu ada mencipta. Di keterampilan juga ada membuat, mencipta. Ya sama aja sebenarnya. Itu ya berhubungan namanya metakognisi. Berarti ada yang keterampilannya diterapkan atau pengetahuannya diterapkan dalam keterampilan mencipta alat. Jadi kalau saya bilang di teknik, biar cepat Bu ya, jangan kelama-lamaan ya. Keterampilan itu kalau di teknik nanti, kalau membuat-buat, udah jawab aja keterampilan. Oke Bu? Nah, biar cepat. Nah, biar cepat. Jangan nanti kemana-mana. Nah, ini jadi ya ini. Oke, paham ya? Jadi biar enak ya, biar enak kita. Sama kayak ini ya. Sama kayak soal ini juga saya bilang tadi. Menyajikan. Saya bilang ini menyajikan ini adalah tadi apa larinya Bu? Kinerja. Kinerja. Materi tentang dalam bentuk parodi lagu. Keterampilan ya Pak? Keterampilan kinerja, ya benar. Keterampilan, Ibu paham langsung.
Tadi kan kenapa saya bilang tadi menyajikan itu adalah keterampilan kinerja. Ibu cek aja RPP Ibu, ya. Ibu cek saja RPP Ibu. Tadi udah saya kasih contoh satu namanya rubrik penilaian. Kalau kata menyajikan itu pasti maksudnya penilaian kinerja. Kalau nggak percaya, cek aja RPP Ibu. Cari aja di Google atau dimanapun Ibu cari. Kalau ada kata menyajikan itu pasti penilaian kinerja. Pasti dia penilaian dipakai adalah penilaian kinerja. Unjuk kerja. Ya. Jawabannya adalah keterampilan kinerja. Menyajikan itu keterampilan. Keterampilan apa? Langsung Ibu tebak. Kinerja. Ya. Nggak mungkin yang A pula. Nggak mungkin yang B. B ini soal tes lisan, pengetahuan. Nggak mungkin yang D, pengetahuan. Nggak mungkin yang E, pengetahuan. Bisa dipahami dulu? Yang A dengan yang C hanya Iya, yang A dengan yang ini. Ini membuat. Ini keterampilan diskusi. Tadi kan saya bilang, menyajikan itu masuk kinerja. Karena menyajikan semua itu namanya kinerja. Menyajikan, menghidangkan itu punya kinerja. Menyajikan, kinerja. Ya. Menyajikan, kinerja. Oke, paham, Bu? Paham, Pak. Kinerja. Maka mana yang kinerja di antara jawaban ini? Kan tadi saya bilang, kata kunci membuat ini produk. Kata kunci keterampilan diskusi ini kinerja. Kinerja keterampilan kerja sama, bener nggak? Saya jawab yang C. Kalau Ibu jawab yang A, silakan. Saya nggak mau jawab yang A. Ya. Saya bilang tadi menyajikan. Saya mau yang C. Iya, saya menyajikan tadi itu kinerja. Sudahlah, langsung aja. Menyajikan kinerja. Kenapa? Ibu cek aja semua RPP Ibu. Pasti kalau menyajikan penilaiannya adalah penilaian kinerja. Walaupun RPP kita, RPP yang dari mana-mana atau dari kawan-kawan. Pokoknya pasti penilaian kinerja. Oke? Cek aja. Oke, paham, Bu? Paham. Lanjut ya ke soal berikutnya. Indikatornya adalah merinci konsep ruang. Ya. Instrumen ini soal itu tadi kan. Mana soal yang dipakai Pak? Merinci. Itu bukan sikap. Bukan namanya sikap. Sikap salah. Merinci pengetahuan. Bukan namanya keterampilan. Bisa dipahami, Bu? Ini salah juga. Bisa. Ya, ini salah juga. Oke, ini salah juga ya. Bisa dipahamin ya? Bisa ya. Apa nih? TU. Apa nih, Bu? Bu Sarah apa nih, Bu Sarah? Tuh, bahasan. Tuh, Bahasa dua-duanya ada dua-duanya. membuat. Ini loh, Bu. Ini kan keterampilan diskusi, Bu. Diskusinya dulu diarahkan, Bu. Untuk membuat parodi lagu. Kalau yang ini membuat parodi lagu kan beda, Bu. Keterampilan diskusi. Membuat parodi lagu. Berarti kerjasama namanya, Bu. Keterampilan diskusi untuk menjawab soal. Itu namanya diskusinya yang diutamakan. Paham, Bu? Keterampilan diskusi, Bu. Rubriknya seperti ini, Bu. Ya. Ya, kalau belum paham perhatikan dulu, Bu ya. Kalau belum paham, Bu Sondang. Rubrik keterampilan ini seperti ini, ya, biar paham. Keterampilan kerjasama, rubriknya seperti ini. Makanya saya kasih ini biar supaya paham. Nih ya. Penilaian diskusi kelompok. Ada nggak, Bu? Ya. Ada. Kemauan kerjasama, teman-temannya, kekompakan. Ini namanya kinerja kan, Bu? Ya, kinerja namanya diskusi. Kemampuan diskusi kelompok namanya kinerja. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mati lagi. Kalau nggak sempat ini ya. Mati lagi soalnya tadi. Masih lama kok, setengah jam lagi. Aneh dia. Aduh, mana tadi dia soalnya. Ini udah. Nah, ini. Nah, oke. Merinci, Bu. Ya, merinci itu masalah di C4 ada namanya memerinci. Ya. Memerinci. Oke. C4, Bu. Ini masuknya bukan sikap. Ya, kalau mau keluar sih nggak apa-apa, Bu. Yang penting udah masuk kan. Udah paham ya, udah nggak apa-apa. Namanya juga pengulangan. Memerinci, Bu ya. Nggak mungkin sikap. Ya. Nggak mungkin keterampilan. Udah pastilah nggak mungkin lah ya. Memerinci itu nggak mungkin lah. Udah jelas nampak ini kemauan berpikir, kognitif, atau pengetahuan. Memerinci itu C4. Cek aja, Bu ya kalau nggak paham itu ya. C4 pengetahuan. Soalnya berarti soal analisis dong. Soal yang analisis yang hot. Nggak mungkin pakai yang B penugasan. Ya. Nggak mungkin pakai yang C. C apa lagi? C itu keterampilan. Salah. Tinggal yang D, tinggal yang A, tinggal yang E.
Pakai soal yang mana, Pak? Ah, ini kan yang sering salah. Ini kan di sini kan. Ini yang sering salahnya seperti ini. Soalnya pakai yang mana, Pak? Lihat C-nya. C berapa? C4 kan. C4 menganalisis. Ya. Yang mana yang menganalisis kan hot. Hot itu C4, C5, C6. Kalau jawaban singkat itu mudah. Kalau menjodohkan itu mudah. Sebab akibat ini menganalisis. Jawabannya D. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Penilaian merupakan hasil penting. Menggunakan proses dan instrumen yang tepat. Dalam bahasa Indonesia, melaporkan hasil wawancara, memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Melaporkan. Melaporkan kira-kira ini sikap. Bukan kan, Bu? Bukan. Bukan. Kan, kayak Tampilan, Pak. mendemonstrasikan. Bukan sikap. Sikap bukan? Bukan. Apakah ini Bukan. pengetahuan? Bukan. Bukan. Dari Keterampilan. bahasanya. Keterampilan. Keterampilan ya, Bu ya. Melaporkan hasil dengan menggunakan teks tulis ya. Oke. Hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis ya. Berarti keterampilan lah dia. Nggak mungkin yang A sikap ya. Nggak mungkin yang D sikap. Nggak mungkin yang B pengetahuan. Nggak mungkin yang C pengetahuan. Ya cuman E. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, Pak. Paham, Mbak. Oke, paham ya. Oh, Ya, bisa, Kak. Paham ya. Ya, Sama ya. kayak tadi saya bilang. Mendemonstrasikan. Ini pasti apa, Bu? Keterampilan. Iya. Keterampilan. Keterampilan apa? Kinerja. Jadi Ibu langsung jawab. Ada, saya mau dulu Bu ya. Saya mau dulu. Keterampilan kinerja, langsung jawablah keterampilan. Pakai soal, ya nggak mungkin. Lembar checklist melihat ini bagus. Lembar soal, salah. Soal, salah. Sikap, salah lagi lah. Jawabannya mau nggak mau ya B. Jadi soal UP itu gampang sekali kalau paham ke analisis. Cari dulu yang salah. Maka ketemulah jawabannya. Keterampilan kinerja. A salah pengetahuan. C salah pengetahuan. D salah pengetahuan. E salah sikap. Jadi jawabannya mau nggak mau yang B. Paham, Bu? Paham. Nah, lembar checklist itu apa? Lembar checklist itu sama lah rubrik. Dalamnya ada nilai. Udah gitu aja. Lanjut kita ke soal berikutnya. Saya mau lagi. Saidik mampu mengaitkan. Perhatikan KD-nya. Mengaitkan. Apakah ini sikap? Bukan. Orang nggak ada diminta sikap kok. Instrumennya adalah Pengetahuan. apakah ini pengetahuan? Iya. Pengetahuan? Iya, pengetahuan. Itu dulu, Bu. Yuk pahami dulu gitu. Apakah ini keterampilan? Bukan, mana ada bahasa keterampilan di KD itu. Mengaitkan karakteristik. Berarti itu pengetahuan. Paham, Bu? Paham. Nggak mungkin diskusi kelompok. Ini kinerja. Salah keterampilan. Sosiometri, Pak. Nggak perlu pahamin. Unjuk kerja, Pak. Salah juga keterampilan. Persentase salah juga. Jawabannya tes tertulis. Paham, Bu? Apa? Paham. Paham. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Pak Amir, guru kelas 3 merancang melisankan puisi. Oh, melisankan nggak mungkin sikap. Keterampilan, Pak. Performance. Salah. Nggak mungkin pengetahuan. Ya. Nggak mungkin lagi yang namanya keterampilan. Iya, keterampilan pasti iya. Keterampilan pasti keterampilan. Cari aja keterampilan dulu. Kalau diminta instrumen, pakai kata lembar, kalau rubrik. Cari dulu keterampilan. C, A. Ini salah, ini salah, ini salah. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ya, nggak mungkin pakai yang namanya A, nggak mungkin pakai B, nggak mungkin pakai D, nggak mungkin pakai E. Pasti keterampilan cuma A sama C. Melisankan portofolio kumpulan. Ini praktik. Praktik itu bahasanya performance. Paham Bapak Ibu? Paham. Lanjut ya. Ingat kalau ada instrumen pakai kata lembar. Nah, ini mengukur pendapat siswa itu namanya Bu, mengukur pendapat siswa. Instrumen. Mengukur pendapat namanya skala Likert. Ingat, mengukur pendapat namanya sikap. Sikap siswa dalam pendapatnya untuk gejala sosial.
Mengukur pendapat, intinya mengukur pendapat pakai namanya skala Likert. Jawabannya tinggal B, C, A. Ini salah, ini salah. Kan diminta instrumen. Instrumen itu berarti alatnya. Pakai kata lembar atau skala. Nggak mungkin yang A jawabannya. A itu teknik. D itu teknik. Mau nggak mau ke C. Ya. Ini Bu ya, saya jawab ini kenapa skala Likert. Pakai jawabannya instrumen misalnya. Instrumen. A itu teknik kan Bu? Teknik ya, salah. Teknik tes lisan, pengetahuan, salah. Observasi teknik, salah. Dokumentasi, salah. Yang mau nggak mau yang C, berarti pas. Mengukur pendapat siswa, itu namanya skala Likert. Dan penjelasannya juga sama. Skala Likert adalah mengukur pendapat siswa. Paham? Paham. Mendemonstrasikan termasuk praktek atau unjuk kerja, Pak. Udah wala Bu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Keterampilan Ya, bentar. unjuk kerja. Unjuk kerja sama praktek itu podo mawon, Bu. Ya, sama wae, Bu ya. Nih, Bu. Demonstrasi kinerja, unjuk kerja, praktek, performance itu sama dengan demonstrasi, Bapak Ibu. Paham? Paham ya? Bahasanya sama. Ya, kalau keluar nggak apa ya. Bahasanya sama. Jadi jangan lagi tanya itu, Bu. Apakah demonstrasi masuknya kemana, Pak? Unjuk kerja, praktek sama. Kami mawon. Sama. Kami mawon sama lah itu. Jangan dijawab lagi itu ya. Sama aja. Sarua. Ya, jangan dipening-peningan lagi itu. Mana kita ya? Sampai mana tadi kita? Ini ya. Ini dia nih. Kan. Oke, soal selanjutnya lagi. Seorang guru mengevaluasi saya dalam mengidentifikasi. Ingat, mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Apakah sikap? Bukan. Pengetahuan. Berbagai bentuk keragaman. Bukan sikap. Apakah pengetahuan? Iya, jelas sekali pengetahuan bahasanya. Pengetahuan. Apakah keterampilan? Bukan. Orang keterampilan yang nggak ada kok. Cuma mengidentifikasi berbagai bentuk, berarti itu namanya pengetahuan. Cari yang pengetahuan. Yang A, sikap, salah. Yang B, sikap, salah. Yang C, sikap, salah. Yang D, sikap, salah. Mau nggak mau ke E. Kan gitu aja cara menjawab soal. Ya. Pahamin dulu yang diminta soal apa. Pengetahuannya sudah jelas. Pengetahuan jawabannya E. Lebih mudah menyalahkan dulu. Salahkan dulu yang bukan. Makanya saya bilang soal itu adalah salahkan dulu yang mana yang bukan. Biar nggak berpikirnya bolak-balik. Paham? Jangan pikir lagi. Paham, Pak. Jangan pikir lagi. Ini apa ya? Observasi dah salah. Pedoman dah salah. Yang C dah salah. Yang D ngapain lagi mikir? Jawabannya E. Lanjut ke soal. Seperti itu jawabnya. Oke? Salahkan dulu yang salah. Biar nggak mikir bolak-balik. Sama seperti ini. Paham, Pak. Lanjut. Mengevaluasi sikap. Sikap. Semuanya sikap. B sikap. A sikap. Ini salah nih. Salah nih kan? Kan diminta sikap kan, Bu? Iya, Pak. A sama B sama-sama sikap. Bacalah depannya. Diminta apa? Instrumen. Instrumen. Instrumen pakai kata lembar atau kata pedoman atau kata skala. Jawabannya A. Bisa dipahamin? Bisa. Kalau ada dua-dua jawabannya misalnya seperti sikap, tengok diminta instrumen ya udah A. Kalau teknik diminta B. Paham? Paham. Udah pahami dulu apa yang enggak soal. Ini sikap kah, pengetahuan kah, apa keterampilan? Udah. Enggak terlalu sulit kok. Menyusun perangkat penyeran, melaporkan hasil percobaan. Melaporkan hasil percobaan ini apa? Keterampilan. Keterampilan. Sudah dibuat juga. Keterampilan. Jangan jawab yang lain. A. A itu apa, Bu? Pengetahuan. Pakai soal. Pak, tapi ada dipresentasikan kan soal. Ngapain soal dipakai? Nah. Lembar checklist, iya bagus. Keterampilan. Lembar soal ngapain? Nggak boleh. Soal Pak nggak boleh. Lembar sikap Pak nggak boleh. Sikap. Tidak boleh. Sesuaikan apa yang diminta soal. Paham Bu? Paham. Sama seperti tadi ini. Ya. Staidik menyajikan keterkaitan, menyajikan, ingat kata menyajikan. Keterampilan. Keterampilan apa Bu? Keterampilan. Keterampilan Kerja. unjuk kerja Unjuk atau kerja. kinerja. Ya.
keterampilan Nggak kinerja. mungkin pakai yang A, nggak mungkin pakai yang B, nggak mungkin ini benar, ini salah, ini benar. Ibu cari yang keterampilan kinerja, sesuaikan aja. Mm-mm. Yang mana keterampilan kinerja? Yang E, Pak. Yang E. Kalau Kalau rubrik penilaian laporan itu namanya produk. produk. Paham, Bu? Paham. Nah, lebih enak seperti itu jawabnya. Soalnya lagi, menganalisis, ingat KD-nya, perhatikan KD-nya. KD-nya menganalisis karena semua Pengetahuan. soal pakai gitu. Pengetahuan, jangan cari yang lain. Pengetahuan ya. Lembar penilaian teman, sikap kan, Bu? Sikap. Skala penilaian Likert, nah, itu Sikap. 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 Tes tertulis nyambung. Pengetahuan. Betul. Sikap. Paham, Bu? Paham, Pak. Nah, kalau Paham. soalnya dipahamin apa yang diminta soal, langsung jawabannya salah-salah karena pasti ketemu yang benar. Jadi nggak usah pusing lagi lah masalah ini ya. Sama seperti ini, menyajikan keterkaitan. Apa menyajikan, Bu? Keterampilan Keterampilan. kinerja. Ini salah, ini salah. Ini keterampilan kinerja. Udah pasti B sama D. Salah nih ya. Jadi kalau ada keterampilan jawabannya 2, ini keterampilan apa sih? Keterampilan produk apa keterampilan kinerja? Menyajikan itu semuanya adalah keterampilan Kinerja. Atau praktik. atau praktek, jawabannya Atau ujuk B. kerja. Rubriknya sudah saya kasih tahu di atas. Menyajikan hasil tadi jawabannya pakai penilaian kinerja. Paham, Bu? Ini udah tadi. Udah ya. Ini juga keterampilan kinerja yang C. Tadi ya, sama kayak tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut kita. Tadi udah juga soalnya sama. Oke, melaporkan tadi. Nah ini soalnya tadi ya. Ini tadi melaporkan udah jelas ya, produk, keterampilan. Penilaian proses dapat dilakukan berbagai cara. Disesuaikan dengan karakter, materi, dan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian KD. Menjelaskan hubungan. Apa, Bu, menjelaskan, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Memberikan contoh pengetahuan, meminta semua menggambar pengetahuan, memberikan eksplisit pengetahuan, membuat daftar pengetahuan. Ini pengetahuan. Yang kurang tepat. Observasi. keterampilan. Yeay, keterampilan dari Sikap. Sikap. Pak. Nah, hampir lagi gitu. Salah, Bu. Soalnya banyak, Bu. Soal 8 soal, Bu. Jadi jangan bisa salah, Bu ya. Soalnya banyak ini, Bu. 8 soal itu lumayan loh, Bu. ngantuk soalnya, Pak. Ya ngantuk, ntar dulu lah. Tahan dulu. Ntar lagi saya juga selesai. Sabar dulu aja ya. Sabar dulu ya, Bu ya. Oke, paham ya? Lanjut kita. Seorang guru melakukan penjelasan untuk memenuhi indikator melakukan perkalian. Ini apa, Bu? Pengetahuan. Agar peserta didik, berikut ini rumusan alat evaluasinya adalah alat evaluasinya melakukan perkalian. Alat evaluasi. Apa alat evaluasi, Bu? Nilai. Melihat kemampuannya. Bagaimana melihat kemampuannya? Pakai soal kan, Bu? Ya. Yang mana yang soal? Yang B. Udah yang B jawabannya. Kan diminta proses pembelajaran yang depan. Alat evaluasi. Alat evaluasi itu adalah tekniknya pakai sikap, tekniknya pakai apa tadi? Pengetahuan, tekniknya pakai keterampilan. Bener nggak? Bener ya. Berarti ini yang mana yang pakai tekniknya? Yaitu B, pakai tes lisan, memberikan kuis. Itu namanya alat evaluasi. Paham, Bu? Paham. Itu alatnya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kalau sikap langsung apa nih? Guru menyusun RPP teman sejawat. Mister 2 katanya kan, membandingkan. Ini keterampilan. Ya, keterampilan, pengetahuan. Saya salah juga, Bu ya. Bagaimana cara melakukan penilaian diri? Ya, diminta penilaian diri, sedangkan pengetahuan yang diminta. Yang diminta pula, yang di KD-nya pengetahuan, tapi yang diminta penilaian di diri. Kok Mbak tolongin? Ya, nggak mungkin ya, Bu ya, jawabannya dengan portofolio. Kenapa, Bu? Karena diminta penilaian diri antar teman. Nggak mungkin kumpulan seluruh karya perkembangan siswa. Ini juga salah. Ini juga portofolio. Paham, Bu? Paham. Ini portofolio juga ini. Nggak mungkin. Diminta sikap ya, penilaian diri antar teman. Dengan meminta siswa saling menilai sikap dan perilakunya, oke lah.
Dengan menggunakan lembar penilaian. Nah, ini pas sesuai dengan alatnya atau instrumennya. Paham, Bu? Sesuai dengan soal, benar. Ini salah ya. Jawabannya Pak, D. yang C itu kan ya sikap ya. Iya, sikap, Bu. Perhatikan, Bu. Sama-sama sikap. Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian diri dan penilaian teman? Pakai apa, Bu, biar enak, Bu? Pakai lembar. Pakai lembar, pakai alat. Paham? Pakai Paham. rubrik. Ya, Kan paham. diminta bagaimana caranya? Caranya pakai alat dong. Ya kan? Ya. Yang Iya, mana Pak. menjelaskan alat? Yang D kan, Bu? Yang G. Bisa dipahamin? Nih, ha. Bisa. Iya. Lembar instrumennya. Paham Bapak Ibu? Ini salah, udah jelas. Paham. Seperti itu aja jawab soalnya. Bagaimana caranya pakai alat instrumen biar cepat. Oke, paham ya? Iya, Pak. Soalnya terus, soalnya. Paham. Siswa mampu memperagakan. Memperagakan ini sikapkah, Bu? Keterampilan. Pengetahuan kah? Salah. Memperagakan itu adalah mendemonstrasikan, mempraktekkan. Jawabannya Keterampilan. Carilah bahasa keterampilan di situ, sudah jelas. Pak, ada 2, Pak. Ada 2, bagus, bagus. Itu jawabannya bagus tuh. Ada 3, Pak. 1, Pengetahuan. 2, 3. Benar? Benar, Bu? Portofolio nggak masuk, Pak. Iya, betul. Kenapa itu? Teknik Karena ya. itu bukan kumpulan Iya, dari dan instrumennya juga diminta instrumen. Proyek apa juga dia memperagakan keterampilan Kalau proyek cuma memperagakan. kinerja. Bukan membuat. Unjuk Keterampilan kinerja. Mempraktekkan sama halnya dengan memperagakan, mendemonstrasikan. Paham, Bu? Paham. Jawabannya C. Salah ya. B salah kenapa? 1 bukan pengertian salah. Dan juga ini teknik, bukan instrumen. Kalau instrumen pakai kata lembar. Jawabannya D. Ngerti, Bu, cara menjawabnya? Ngerti, Pak. Iya. Pak, kalau ada 2 jawaban nih, Pak. Misalnya yang saya kasih lah nih. Yang B, Pak. Misalnya yang B kinerja, Pak. Yang C, misalnya Bu ya, lembar unjuk kerja atau lembar unjuk kerja atau kinerja. Saya pilih tetap yang C. Kenapa? Diminta instrumen. Paham, Bu? Yang B teknik, paham? Paham. Iya, itulah kalau membandingkan jawaban. Lanjut kita ke soal berikutnya. Guru mengajarkan kompetensi dasar adalah berbalas pantun. Berbalas pantun. Pada akhir pelajaran guru ingin. Berbalas pantun itu apakah pengetahuan, Bu? Iya. Keterampilan. Keterampilan. Juga salah. Keterampilan. Pengetahuan juga salah. Pengetahuan produk, keterampilan produk, apa keterampilan portofolio, apa keterampilan kinerja, apa keterampilan Kinerja. Kinerja. Paham, Bu? Paham? Paham. Cari aja jawabannya keterampilan kinerja. Jawaban yang mana? Lebih cepat, Bu ya. Kalau lu paham keterampilan apa, bikin langsung keterampilan kinerja. Cari jawabannya langsung ketemu. Paham, Bu? Iya, Pak. Paham. Itu cara jawab soalnya. Aman, Bu ya? Kita lanjut. Bu Aisyah instrumennya adalah indikator Bu Aisyah sedang menyiapkan instrumen penilaian, dia menyiapkan instrumen penilaian dengan indikator mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Apabila ini pasti pengetahuan, Bu ya. Ya, mengumpulkan Pengetahuan. pengetahuan. Perhatikan di sini. Bahasa pengetahuan membuatlah ya. Pastikan, Bu ya. Yang diminta adalah mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat, ya. Perhatikan KD-nya. Yang A, saya jawab yang A kenapa? Buatlah daftar pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa di sekitar tempat tinggalmu sesuai ya. Kalau yang B, manakah jenis pekerjaan dalam produksi sepatu menurutmu paling baik? Enggak sesuai. Yang diminta adalah mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Paham, Bu? Ya. Nggak mungkin namanya itu yang B. Siapa saja yang berperan, ngapain? Mengapa manusia, ngapain? Ekonomi, ngapain? Ya mau nggak mau jawaban yang A. Buatlah daftar, membuat daftar. Ya, pekerjaan. Pak, ini namanya C6 pengetahuan. Ini baru contoh C6 pengetahuan. Paham, Bu? Kan diminta buat daftar. Bisa dipahami, Bu? Ya. Bisa dipahami, Bapak Ibu?
Bisa. Nah, Bisa, jawabannya Pak. sesuai dengan KD. Oke. Ya kalau mau lip gimana lagi, Bu? Mau lip ya udah, namanya juga udah sedikit lagi selesai. Berapa lagi nih? Masih banyak lagi. Pengembangan alat penilaian melihat kumpulan siswa, kemampuan siswa menunjukkan sikap, Bu. Menunjukkan sikap, maka pakai Sikap. Sikap. apakah pakai soal, Bu? Pilihan ganda? Tidak. Pengetahuan. Apakah soal, Bu? Tidak. Apakah tugas? Salah. Apakah model portofolio? Salah. Keterampilan. Ya. Jawabannya adalah nyusun rubrik ya. Untuk mengenai sikap siswa. Jawabannya adalah yang C. Rubrik itu skala sikap juga. Paham, Bu? Intinya mengukur skala sikap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sedikit lagi habis. Tenang, Bu ya. Oke. Bu Ratna menerapkan KD-nya 3. KD 3 pengetahuan. Ya. Tapi yang diminta adalah penilaian. Keterampilan. Ya cari aja keterampilan yang mana. Keterampilan. Yang D. Yang D. Paham, D, Bu? unjuk rasa. Paham. Unjuk kerja. Paham, Pak. Iya. Paham. Unjuk rasa nanti, Bu ya. Paham, Bu ya? Lanjut. Iya paham. Unjuk kerja. Sama kayak ini, Bu. Menerapkan yang diminta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namanya HOTS. C4. C4, C5. C5, C6. Apakah lisan fungsi mata ini enggak HOTS ya? Kurang menjodohkan bukan ya? Enggak. Praktik salah ya, praktik ya. Keterampilan. Kita HOTS. Kadang-kadang Pak ini keterampilan Pak. Iya, keterampilan berpikir. Ingat, berpikir. Berpikir, paham? Berpikir. Berpikir. Paham. Yang E tertulis tinggal yang ini sama yang ini sama yang A. Yang mana kira-kira yang paling susah? Ini menyebutkan. Gampang, C1. Satu. Tinggal yang A sama yang C. Lisan bagaimana cahaya masuk mata. Kita aja garuk kepala Nah, jawabnya. itu. Kita garuk kepala C. jawabnya. Garuk kepala. Yang A sama yang C. Mana yang garuk kepala? C. Yang K, Pak, yang K. Kalau fungsi lensa mata gampang. Kalau yang C garuk kepala bagaimana ya? Kita aja garuk kepala kan? Jawabannya Itu bisa jadi. kalau garuk kepala itu hot biasanya. Intinya gitulah, oke? Oke, Pak. Sedikit lagi, Bu. Ya, menilai sikap, Bu. Saya nggak baca lagi, Bu ya. Saya baca yang langsung aja. Guru ingin alat evaluasi yang menilai sikap. Maka alat penilaiannya alat. A, sikap. B, sikap. C, sikap. Nggak mungkin pakai yang D. Nggak pakai lembar, Pak. Kenapa D salah? Keterampilan. Kenapa E salah? Pengetahuan. Pengetahuan. Ini salah keterampilan. Ini salah kognitif. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Ya, itu dulu. Salahkan dulu yang salah. Pak, ada 3, Pak. Saya bingung ini, Pak. Kau tengoklah, ini alat. Ya. Nggak mungkin pakai yang A, teknik. 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 Nggak mungkin pakai yang C, teknik. Alat itu bahasanya sama dengan instrumen. Lembar. Bisa dipahamin, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau mau keluar kayak mana lagi, Bu? Keluar aja, nggak apa-apa. Namanya juga ada acara. Nggak Ya. apa-apa. Kita ini kan masing-masing punya ada acara, keluarlah dari quote-nya. Nggak ada acara, lanjut. Kan gitu. Ya kan? Pada akhir pembelajaran, para siswa bergantian menjawab. Itu apa, Bu? Lisan. Tes. Lisan. Pengetahuan. Pengetahuan, benar. Pengetahuan nggak mungkin yang A. Nggak mungkin yang C. Nggak mungkin yang D. Antara E sama B. Pak, saya nggak tahu, Pak. Nggak apa-apa. Kita lihat ya. Menjawab ya. Bergantian menjawab. Berarti tanya aja. Tanya jawab. Tanya jawab. Kita lihat ya tanya jawab ya. Biar paham ya. Ke atas dulu ya. Biar paham. Tanya jawab. Masuk kemana, Bu? Tanya jawab. Nih, Adalah lisan. lisan. Itu maksud saya tadi. Jangan sampai tes tertulis. Ada yang jawab tadi member. Misalnya Pak, kalau nggak tes tertulis, Pak, saya kasih itu baru paham. Ya, biar saya paham semua. Ya. Pas TO bingung, Pak. Ya, pas TO bingung. Itu saya bingung. Ya, ini sering-sering aja, Bu, dievaluasi, Bu. Ya. Menjodohkan masuk kemana, Pak? Menjodohkan itu namanya pengetahuan, Bu. Namanya menjodohkan, tinggal garis-garis. Ya. Kalau ibu dijodohkan baru pusing ibu kan gitu. Kalau masih menjodohkan Jodohkan ke KUA. kalau yang KUA jawabannya itu bedain lagi jawabannya biar cepat berarti itu. Bisa aja. Contoh alat penilaian menunjukkan sikap udah jelas. Menunjukkan sikap udahlah jawabannya sikap aja lah masalah lain. Sikap. Tugas Bu salah.
Alat tes pilihan ganda. Pengetahuan. Pertanyaan, pengetahuan. Pengetahuan. Anekdot, Membuat ekstrakurikuler. Ini bagus juga. Membuat Wow. penting. Penampilan. Mana yang pasti, Bu? Yang pasti apa? Pak. Kenapa yang E? Karena itu Penilaian. adalah sikap penilaian diri sama penilaian antar teman. Paham, Bu? Paham. Lanjut ya. Lanjut ya. Berdasarkan dokumennya yakni menyajikan, Bu. Jangan langsung yang penting, Bu. Menyajikan udahlah, Bu. Langsung aja. Keterampilan. Paham, Bu? Sampai apa? Keterampilan. Kerja. Nah, paham, Bu? Ada dua jawabannya. Jawaban ada dua. Yang produk apa unjuk kerja? Unjuk kerja, Bu ya. Lanjut. Biar jawabannya. Ya, saya kadang-kadang ya kalau misalnya ada paham semua enak, Bu. Ya. Guru mengajarkan apa, Bu? Apa, Bu? Nah, ya. Memahami itu, Bu, kognitif ya. Kognitif bahasa lainnya pengetahuan, Bu. Pengetahuan ya, bahasa lainnya pengetahuan. Manakah langkah guru kasih tesnya? Lihat kasih tesnya. Cuman yang A, nggak mungkin yang B ya. Ya, Bu, ya. Nggak mungkin yang C kan, Bu? Jawabannya antara D dan E. A, D, E. Seperti ini, Bu, cara jawabnya, Bu. Cara jawabnya seperti ini. Pakai logika sederhana. Memahami teks narasi secara lisan. Secara lisan. Secara lisan. Lisan itu yang dibacakan apa yang dibaca? Bacakan. Baca. Iya, secara lisan. Berarti lisan itu dari siapa? Dari guru kan, Bu? Guru. Guru. Iya, betul, Berarti Pak. guru yang membacakan kan? Iya. Berarti jawabannya yang A. Ini bahasanya tadi. Dibacakan apa yang dibaca. Dijebak di situ cuman. Dibacakan apa yang dibaca. Secara lisan. Dibacakan. Guru itu membuat soalnya pakai lisan. Lihat anak-anak ya, teks ini jawab teks apa ya? Dikasih lisannya. Berarti dibacakan oleh guru. Ini jawabannya A. Paham, Bu? Secara lisan. Lisan itu yang dibacakan. Itu bahasanya. Jadi itu bahasa cuman bahasa aja. Mencermati itu kognitif. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Berarti cari yang pengetahuan. Jangan kemana-mana. Apakah yang A? Salah. Apakah yang B? Salah. Apakah yang D? Salah. Jawaban cuma dua. Uraian luas sama. Tengok lagi, Bu. Karakteristiknya tes objektif. Dikasih tahu. Kan enak kali soalnya. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Paham, Bu? Paham. Pilihan ganda. Oke, lanjut kita ke soalnya. Tadi udah nih ya, skala. Ini udah juga. Ya, ini tinggal. Ini udah tadi ya. Ini udah ya. Ulang lagi, Pak. Ulangin lah ya. Pada penilaian kinerja, apa kinerja, Bu? Keterampilan. Maka instrumennya adalah lihat, apakah pakai yang B? Sikap. Pakai yang C? Sikap. Pakai yang D? Sikap. Pakai yang E? Pengetahuan. Ya mau nggak mau yang A. Paham? Ya. Yang ini menilai sikap siswa. Apakah alat-alatnya? Apa pakai yang A? Pengetahuan. Pakai yang B, oke. Pakai yang C, oke. Pakai yang D, oke. Pakai yang E, oke. Pak, oke semua, Pak. Perhatikan. Guru ini ingin melihat sikap siswa setiap harinya. 5 sampai 10 setiap harinya. Baru dibacakannya setiap semester. Berarti ini merekam. Benar nggak, Bu? Ini merekam. Merekam karena dibacakannya setiap semester. Merekam sikap. Pastilah jurnal, ya kan Bapak Ibu? Jurnal, ya. Ya udah jawabannya D. Pas alat itu pakai kata lembar, benar? Ya. Benar. Jawabannya D. Itu seperti itu jawabnya ya. Oke, walaupun jawabannya sikap semua, nggak mungkin pakai yang B. Apa B? Teknik. Nggak mungkin pakai yang C. Apa C itu? Pendapat siswa. Nggak mungkin pakai yang E. Teknik, ya kan? Ya. Minta alat, ya mau nggak mau ya B, yang D juga. Paham, Bu, caranya? Pak, kalau jawabannya ada skala Likert, Pak, Ini gimana? kan skala Likert, Bu. Ini kan skala Likert nih. Tes skala Likert, model Likert. Model Likert itu, Bu, adalah mengukur pendapat siswa. Nggak ada soal ini mengukur pendapat siswa, hanya direkap sikapnya dalam sehari-hari. Paham, Bu? Guru kelasnya, wali kelasnya, guru kelas itu Oh, iya, mencatat iya. sikapnya. Paham? Lembar, iya, Pak. Iya, lembar. Tapi yang diminta adalah
mengukur pendapat siswa seperti ini. Tentang yang namanya makanan, minuman, pakaian, ini gejala kejadian sosial. Minuman, pakaian itu sosial. Apakah makanan ini baik? Itu sosial. Jawabannya skala Likert. Paham, Bu? Soalnya pasti jelas sejelas-jelasnya. Mengukur pendapat itu skala Likert. Seperti ini, makanan, minuman itu juga skala Likert. Karena itu adalah sosial. Ngerti, Bu? Ya, paham, Pak. Nih, lanjut kita. Ya. Menuliskan indikatornya adalah sikap jujur. Udah jelas sikap ini. Ya kan, Bu? Sikap kan? Iya. Iya, sikap. Iya. Ini indikator perilaku, sikap juga. Alatnya pakai alat. Pak A sikap Pak iya. Pak B sikap iya. Pak C sikap iya. Yang bukan D sama E. Paham? Paham. Diminta alat. Pakai kata. Lembar. Bisa dipahami, Bu, cara menjawab soalnya? Bisa, Pak. Iya. Insya Paham, Bu, Allah. ya? Paham. Iya. Sikap lagi. Pakai kata alat. Pak, yang A sikap Pak iya. Yang B Pak sikap iya. Yang C salah. Pak, yang D Pak salah. Yang E Pak benar sikap. Yang diminta alat. Lembar. Aman, Bu? Aman. Ya. Iya, Pak. Paham Pak Tujung, Pak. Kalau TO, Pak, tadi udah saya kasih tahu. Hafal aja yang keterampilan. Jadi gampang ya membuat Sama penyakitnya tuh kayak gitu. Iya, penyakitnya karena saya mendemonstrasikan kan keterampilan kan. Penampilan Ya udah, ngapain lagi jawab pengetahuan kan keterampilan. Salah, ini benar. Salah. Paham, Bu? TO 3 nanti malam ya. TO 3 nanti malam. Berarti saya kasih TO 3 artinya TO 2 bisa diulang, ngerti? Iya, Oke, Pak. Pak, Itu, Bu. Pak Mir, saya minta tolong nanti contoh soal yang ini nanti, Pak. Saya nggak ada, biar saya print. Oh, ini apa ya, Bu? Modulnya? Iya, yang soal-soal contoh soal ini penilaian teknik sikap ini. Yang saya kasih ya. Iya, sama. Ya, contohnya. Ya, langsung aja WA saya, Bu ya. Langsung WA saya. Oke. Mau di print, Pak, biar gampang saya. Ya, udah, Bu ya. Paham lah, Bu ya? Udah, nanti kan. Paham. Paham, Pak. Ya. Sama seperti ini. Insya Allah, Pak. Berusaha. Mengidentifikasi soal lagi. Nah, soal. Mengidentifikasi, Bu. Mengidentifikasi nggak mungkin sikap kan, Bapak Ibu? Pengetahuan. Nggak mungkin sikap. Pengetahuan. Nggak mungkin keterampilan. Kan nggak mungkin itu. Bahasanya aja sudah jelas yang itu ya. Masa keterampilan? Ada-ada aja. Ntar dulu, Bu ya. Nggak mungkin keterampilan ini ya. Keterampilan apa nih? Ya, nggak keterampilan. Salah ya? Paham, Bu? Pasti pengetahuan. Kalau pengetahuan pasti namanya tes. Nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut kita. Lanjut. Habis lah, Bu ya. Capek saya, Bu. Ini membuat penilaian sikap. Udah jelas sikap pakai yang ini kan, rubrik antar teman kan, Bu? Sendiri kan? Nggak mungkin pakai tugas, nggak mungkin pakai pilihan ganda, pertanyaan ya ini. Sama kayak tadi. Oke, ada lagi ini. Ini minta apa nih? Diminta apa, Bu? KD-nya adalah menganalisis. Apa menganalisis, Bu? Pengetahuan. Tapi yang diminta membuat laporan, buat Keterampilan. keterampilan. Produk. Tampilan. Produk kan? Iya kan, Bu? Membuat Ya, membuat produk. keterampilan produk. Paham, Bu? Paham. Sama seperti ini menyampaikan pendapat KD 4. Udah jelas lah KD 4. Keterampilan. Nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C. Ya udah langsung aja jawabannya selesai. Paham, Bu? Ini soal pretest, soal UP semua ini. Udah kalau paham, jadi gampang. Menganalisis. Pengetahuan. Nggak ada yang diminta lagi ya, pengetahuan. Tes Nggak mungkin yang A. Nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang D. Ketemu langsung jawabannya kan gitu. Paham, Bu? Paham. Ya, PowerPoint-nya Bu Emma. Ya, Ibu WA saya Bu ya, Bu Emma ya, PowerPoint-nya Bu Emma ya. WA saya Bu, udah saya kirim ke grup semua ya, Bu. Saya, Ibu. Ada modul di grup itu, Pak. Ada. Ibu WA saya, Bu ya. Oke. Sekarang WA saya, Bu. Saya kasih. Oke, aman, Bu ya? Oke, sudah ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Bu. Grup aja, Pak.
Ya, saya Ya Pak di grup aja Pak. Iya, Kirimin contoh. iya saya. Oke, saya kirim lagi ya, saya kirim lagi. Saya Iya. apa, Pak Bu? Share di grup aja, Pak. Share di grupnya. Iya, apa, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Ini Pak untuk pertemuan berikutnya kalau model pembelajaran diulang lagi bisa Pak? Iya bisa, Bu. Sabar dulu lah, Bu. Oh iya, iya Pak. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Aplikasi apa lagi? Saya punya aplikasi ya. Makasih, Pak. Sampai jumpa lagi, Bu ya. Sehat-sehat, Pak. Oke, Paham, Pak. Oke, sampai jumpa lagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam.